Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Maulana. Kami dari kelompok 2 TS1 akan mempresentasikan konstruksi baja yang sudah kami survei kemarin, yaitu konstruksi baja jembatan Soekarno-Hatta. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Pertama ada Abdullah Rashid Ramadan, kemudian Ahmad Zuliham, kemudian Adevi Horineka, kemudian Ahmad Rizky Maulana, kemudian ada Bayu Mahendra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang konstruksi baja merupakan sistem konstruksi yang mengandalkan baja sebagai pondasinya. Konstruksi baja untuk bangunan tinggi dan luas karena terbukti lebih kokoh dan juga aman. Tak hanya itu, konstruksi baja juga lebih mudah dirangkai dan mempercepat proses pembangunan sehingga banyak digunakan. Next, pengertian jembatan. Jembatan adalah konstruksi yang berfungsi sebagai penghubung jalan dari rintangan yang memiliki perbedaan tinggi permukaan. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan dirangkai dari batang baja dan dihubungkan dengan sambungan. Komponen jembatan. Yang pertama ada bangunan atas, yang nomor 2 ada bangunan bawah, nomor 3 ada perletakan, nomor 4 ada pondasi, dan nomor 5 ada sambungan. Next, bangunan atas jembatan. Struktur atas jembatan adalah bagian dari jembatan yang secara langsung menahan beban lalu lintas untuk selanjutnya disalurkan ke bangunan bawah jembatan. Bangunan atas terdiri dari konstruksi rangka utama, konstruksi trotoar, konstruksi lantai kendaraan, dan ikatan-ikatan branding. Bangunan bawah jembatan. Struktur bawah jembatan sebagai pemikul beban pada bangunan atas dan pada bangunan bawahnya sendiri untuk disalurkan ke pondasi. Perletakan atau landasan. Landasan atau perletakan sendiri itu dibuat untuk menerima gaya-gaya dari konstruksi bangunan itu sendiri, baik secara horizontal maupun vertikal, dan menyalurkannya ke bagian di bawahnya. Nah, macam-macamnya jenisnya itu landasan itu ada beberapa contohnya, yaitu sendi, roll, dan elastomer. Pondasi merupakan struktur bagian pada bangunan yang paling bawah dan dasar yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawahnya. Sambungan adalah hasil dari penyaduan beberapa bagian dari konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Kemudian problem solver, itu di sini permasalahan yang muncul mengapa membangun jembatan Soekarno-Hatta. Jadi di sini masalah utama itu yaitu adalah jarak tempuh dari Blimbing ke Dinoyo itu terlampau jauh. Mengapa? Jadi penyebabnya akses dari Blimbing ke Dinoyo melalui Soekarno-Hatta terpotong oleh Sungai Brantas. Jadi di sini jauh dikarenakan kita perlu memutar tidak melalui Soekarno-Hatta. Tentunya itu memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Nah, jadi kesimpulannya akses dari Blimbing menuju Dinoyo itu terpotong Sungai Brantas, menyebabkan harus mencari akses atau rute jalan lain yang lebih jauh dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian untuk solusinya yaitu membangun jembatan baja pada Soekarno-Hatta untuk menghubungkan dari Soekarno-Hatta ke arah Dinoyo. Manfaatnya yang pertama dapat mempersingkat mobilitas, kemudian kan kita tidak perlu mencari rute lain, jadi kita bisa langsung cepat melalui Dinoyo, melalui Soekarno-Hatta bisa langsung ke Blimbing. Kemudian bisa salah satu sarana untuk mempertumbuh ekonomi, yaitu dari mana? Yaitu tadi yang sebelumnya Soekarno-Hatta itu sepi karena terpotong oleh Sungai Brantas, sekarang bisa dilalui dan bisa ramai, itu juga dapat mempertumbuhkan ekonomi dan sebagai penghidup kota. Kemudian di sini memilih jembatan baja juga menghemat biaya konstruksi. Selanjutnya, tipe baja jembatan Soekarno-Hatta.
Tipe baja jembatan Soekarno-Hatta yaitu tipe jembatan tipe rangka. Tipe rangka ini terdiri dari beberapa batang baja yang memperkuat batang satu sama lain. Batang baja tersebut antara lain batang tarik, batang belok, dan batang yang mendapat kombinasi beban lentur dengan beban aksial. Next. Di sini terdapat dimensi dengan menggunakan software AutoCAD. Dari jembatan Soekarno-Hatta ini memiliki dua bagian ruas, yaitu sisi utara sepanjang 40 meter dan sisi selatan memiliki panjang 60 meter. Dan total dari sisi utara sampai selatan 100 meter. Dan jembatan ini mengalami lendutan sekitar 20,8 cm. Jembatan Soekarno-Hatta hanya memiliki dua batang, yaitu batang diagonal dan batang horizontal, dan tidak ada batang vertikal yang terdapat di jembatan Soekarno-Hatta. Untuk di trotoarnya memiliki lebar sepanjang 970 mm. Dan ini adalah bentuk gambar dari balok diagonal, balok memanjang, dan lain-lainnya. Elastomer adalah salah satu jenis dari penahan beban jembatan. Fungsi dari elastomer sendiri adalah sebagai media penyalur beban antara bangunan atas dengan bangunan bawah jembatan. Ini adalah contoh dari bagian dari elastomer. Next. Jenis sambungan. Sambungan baut atau bolt adalah batang berulir dengan kepala pada salah satu ujungnya, dilengkapi dengan mur atau pengunci atau nut yang nantinya dipasang pada ujung lain. Secara umum, baut dalam struktur baja meliputi baut baja mutu tinggi seperti baut pas dan baut baja lunak seperti baut hitam. Dan terdapat beragam tipe dan ukuran diameter pada baut. Dan kelebihan sambungan baut adalah kemudahan dalam pemasangan serta cocok digunakan untuk mengikat konstruksi statis maupun dinamis. Selain itu, sambungan baut bersifat non-permanen sehingga dapat dibongkar pasang dengan mudah. Metode kerja konstruksi baja, pola pengukuran, pola atau mal pengukuran dan peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan untuk menjamin ketelitian pekerjaan harus disediakan pada ketika fabrikasi pelurusan. Sebelum pekerjaan lain dilakukan pada plat, maka semua plat harus diperiksa kerataannya, semua pada padang batang diperiksa kelurusannya, harus bebas dari buntiran dan jika perlu harus diperbaiki sehingga jika plat-plat disusun akan terlihat rapat keseluruhannya. Dan pemotongan. Pekerjaan baja dapat dipotong dengan menggunakan gunting, menggergaji, atau dengan las pemotong. Permukaan yang diperoleh dari hasil pemotongan ini harus siku terhadap bidang yang dipotong, sempurna dan rata menurut ukuran yang diperlukan. Kemudian pekerjaan mesin perkakas dan gerinda. Apabila plat digunting, digergaji, atau dipotong dengan las pemotong, maka pada pemotongan diperkenankan terbuangnya metal sebanyak-banyakan 3 mm pada plat setebal 6 mm dan pada plat yang tebalnya lebih besar dari 12 mm. Kemudian mengebor. Semua lubang harus dibor untuk seluruh tebal dari material. Perawatan. Secara normal, masa pelayanan suatu jembatan berkisar 70 tahun untuk superstruktur dan 100 tahun untuk substruktur. Cara-cara perawatan jembatan. 1. Bentuk inspeksi utama adalah sebagai berikut. Inspeksi rutin, pengujian secara umum struktur jembatan untuk memeriksa kondisi fisik yang sekiranya memerlukan reparasi. Cara ini cukup bermanfaat untuk jembatan-jembatan jangka pendek. Kemudian inspeksi khusus, pengujian secara visual detail dari komponen jembatan minimal dalam 3 tahun atau 5 tahun sekali. Kemudian tujuan dari perawatan jembatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir kerusakan pada jembatan, kemudian menjaga jembatan dalam kondisi yang bagus secara teknis, memperpanjang keselamatan dan umur pakai jembatan sampai maksimum, mendapatkan informasi tentang kondisi dari setiap komponen jembatan, dan yang terakhir, menjaga agar tidak terdapat dalam pada peta sehingga memaksimalkan kapasitas lalu lintas.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.